Hukum laut ini sangat memberikan peran penting bagi Indonesia, di mana Indonesia tidak akan pernah memberikan lautnya atau tidak akan pernah berkompromi dengan batas-batas laut yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang bagi masyarakat Indonesia. Baiklah, saya Roni Saindra, SHMH, akan memberikan bahan atau materi tentang pengantar hukum laut bagi rekan-rekan masyarakat Indonesia. Dalam hal ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk sesinya tentang pengantar hukum laut yang ada di Indonesia. Dalam hal ini, hukum laut merupakan bahagian dari hukum yang menjadi hukum nasional atau hukum positifnya Indonesia untuk menjadi sebuah aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Hukum laut ini merupakan hasil dari konvensi internasional yang diberlakukan oleh masyarakat internasional yang pada waktu itu telah memberikan dan telah menyampaikan hasil dari kesepakatan internasional tentang hak-hak negara-negara baik yang mempunyai laut maupun yang mempunyai pantai tentang keberadaan ataupun aturan. Bagi Indonesia, laut adalah alam atau anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas bagi bumi Indonesia ini, yang merupakan hampir dari sepertiga negerinya Indonesia ini dipenuhi dengan lautan. Namun bahagian-bahagian itu tentulah bukanlah Indonesia, tidaklah disebut sebagai negara maritim kalau tidak banyaknya pulau-pulau ataupun lautnya yang terpanjang di Indonesia, di dunia ini merupakan bahagian peran penting dari sebuah perjanjian tadi. Nah, dalam konvensi hukum laut ini ada hal-hal yang memberikan tentang kekuatan Indonesia sebagai masyarakat atau bagian dari masyarakat internasional yang menginginkan tentang keberadaan hak-hak mulai dari laut, mulai dari pulau, ataupun dari pengelolaan sumber daya laut, ataupun pengelolaan dari laut atau pantainya sendiri, itu yang termasuk juga di dalam perjanjian hukum laut atau konvensi Law of the Sea. Bagian dari itu tersebut merupakan bahagian yang diinginkan Indonesia tentang mulai yang berkaitan dengan pantai, mulai yang berkaitan dari penggunaan, mulai dari dengan pengelolaan, adapun hal-hal yang terkait tentang keberadaan Indonesia yang negara yang disebut sekarang itu negara yang berpulau atau maritim. Bahwasanya Indonesia bukanlah negara yang daratnya lebih banyak, tapi laut yang lebih mendominasi. Luasnya Indonesia ini yang kurang lebih 5,8 laut ini dan kurang lebih juga merupakan laut terpanjangnya ketiga di dunia, sangat memberikan solusi penting bagi daerah kawasan-kawasan yang berada di negara-negara ASEAN. Hal ini juga termasuk di dalam konvensi Law of the Sea itu pada tahun 1982, itu berlaku mulai dari tahun 1973 dan berakhir pada 1982, yang memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan sektor kelautan atau sektor kemaritiman bagi Indonesia. Dari sesi yang saya sampaikan saat ini, bahwasanya Indonesia sudah memberikan itu dengan menjaga pulau-pulau terluar ataupun pulau luar ataupun batas-batas yang disebut dengan garis-garis pantai ataupun teritorial yang ada di Indonesia. Dari hal yang berkembang di Indonesia tentang kelautan, bahwasanya mungkin hal-hal yang terkait dengan pulau ataupun pengelolaan sumber daya alam maupun yang berada di bawah dasar laut itu juga sudah dilakukan oleh Indonesia. Namun hal yang penting itu adalah menjaga bentuk-bentuk kedaulatan yang berlaku ataupun batas-batas negara Indonesia dengan negara-negara tetangga. Dilihat dari segi pentingnya Indonesia dari antara negara-negara ASEAN, Indonesia mempunyai beberapa samudera
yang sangat berkaitan dalam bentuk bidang ekonomis, bidang sumber daya, atau penggunaan sumber daya yang berkaitan dengan negara-negara tetangga. Nah, hukum laut ini sangat memberikan peran penting bagi Indonesia, di mana Indonesia tidak akan pernah memberikan lautnya atau tidak akan pernah berkompromi dengan batas-batas laut yang ada di Indonesia, baik dengan negara-negara tetangga ataupun benua-benua yang lainnya yang berkaitan atau berhubungan langsung ataupun yang berhadapan dengan negara-negara ASEAN yang berkaitan dengan lautnya. Dilihat dari sisi perjuangan Indonesia yang sebagai negara atau yang disebut dulu bahasanya Nusantara. Jadi Nusantara itu cerita nenek-nenek moyang bahwa negara Nusantara itu adalah negara yang penuh dengan laut. Bahwasanya Indonesia dulu tidaklah mengenal itu tentang laut. Setelah merdeka, setelah melalui perjuangan panjang masyarakat internasional hingga merdekanya, barulah Indonesia mulai membentuk ratifikasi sebagai masyarakat internasional, tentu ingin eksistensi dalam kedaulatan yang ingin diberikan oleh Indonesia untuk rakyatnya, khususnya tentang laut. Dalam hal ini, adanya sebuah pengakuan dulu dari masyarakat internasional yang awalnya diakui oleh negara-negara lain, itu hanya berjarak 3 mil, dan sekarang sudah setelah Indonesia melakukan perjanjian hukum laut itu, Indonesia diberikan luasnya batas-batas laut, baik dari batas teritorial, baik dari batas zona ekonomi, ataupun batas-batas yang ingin mendekati laut internasional. Dalam hal ini selalu berkembang bentuk-bentuk pembaharuan tentang hukum laut. Dalam hal ini seperti pengelolaan rumput laut, seperti pengelolaan sumber-sumber daya ikan yang ada di bawah ayang laut ataupun di dasar laut, atas pengembangan minyak dan gasnya, bahwa Indonesia merupakan negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam laut atau bawah laut yang itu sering diributkan oleh masyarakat internasional tentang mulai dari migas, mulai dari minyak, ataupun yang berkaitan dengan sumber daya alam laut. Padahal di dalam konvensi hukum laut itu sudah diberikan hak dan kewenangan ataupun kewajiban bagi negara-negara yang memiliki laut itu untuk melakukan pengelolaan sumber daya alam bawah laut itu dengan dasar seperti menjaga ekosistem, menjaga tentang sumber daya hayati di bawah laut, ataupun bentuk-bentuk lingkungan yang berada di daerah laut maupun daerah-daerah tepi pantai. Nah, hal-hal yang berkembang pada saat ini itu ada yang merupakan tentang batas wilayah Indonesia, ditambah lagi dengan jarak yang begitu dekat antara negara-negara ASEAN dengan Indonesia, tentang batas-batas laut yang selalu diributkan oleh masyarakat internasional. Namun hal ini Indonesia selalu memberikan jalur-jalur dalam bentuk diplomasi tentang bagaimana bentuk-bentuk penyelesaian-penyelesaian tentang batas laut, batas teritorial, ataupun hal-hal yang berkaitan tentang laut. Baru-baru ini berkembang itu tentang laut Natuna Selatan yang sering diributkan oleh masyarakat internasional khususnya Tiongkok. Itu memang merupakan bahagian dari Indonesia yang sudah dituangkan di dalam perjanjian-perjanjian di daerah kawasan ASEAN ataupun masyarakat internasional. Namun masyarakat internasional melihat dari sisi yang lebih luasnya itu karena adanya sumber daya alam yang begitu luas di daerah Laut Natuna Selatan tentang perkembangan hukum laut itu sendiri. Di dalam bentuk Indonesia yang sudah meratifikasi hukum laut, tentu telah banyak membuat aturan-aturan, baik dari lembaga, baik dari badan-badan tentang pengelolaan laut, atau tentang ekosistem laut, atau tentang menjaga batas-batas laut itu. Seperti Dewan Keamanan Laut, Bakamla, Bakokamla, ataupun bentuk-bentuk pelindungan dari Tentara Nasional Indonesia yang berada itu tentang Angkatan Laut itu yang menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Hal ini juga tertuang di dalam aturan-aturan baik bentuk regulasi yang dijadikan konvensi tadi dijadikan sebuah undang-undang oleh Indonesia, diratifikasinya masyarakat internasional perjanjian internasional, itu dijadikan sebuah undang-undang. Mulai dari perlindungan pencurian ikan, mulai dari perlindungan ekosistem yang disebut dengan itu tentang rumput laut, tentang pencurian ikan yang secara ilegal yang dilakukan oleh negara-negara tetangga yang berdekatan dengan Indonesia.
Bagi Indonesia yang berada di daerah kawasan ASEAN ataupun Asia Pasifik maupun Asia Tenggara, Indonesia merupakan lintas perjalanan kapal-kapal yang menggunakan kapal-kapal besar untuk melakukan ekonomi dalam bidang bisnis. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang dianggap sebagai segitiga emas yang dilewati ataupun yang dilalui oleh masyarakat internasional menjadi kekuatan besar bagi Indonesia untuk menjaga lautnya dari keberadaan atau negara yang ingin mengklaim bentuk lautnya, bentuk teritorialnya maupun pulau yang berada di wilayah Indonesia. Oleh karenanya dalam sesi pengantar ini saya ingin menyampaikan beberapa hal ini lebih mendalam itu tentang masalah pengantar, masalah sumbernya. Nah, hukum laut ini sendiri bersumber kepada dari Konvensi Hukum Laut Internasional tersebut. Nah, banyak panjang perjuangan yang dilalui oleh Indonesia yang padanya sebelumnya Indonesia belum waktu itu bergabung pada masyarakat internasional. Nah, setelah tahun 1945 merdekanya Indonesia, Presiden pada saat itu melihat kekuatan laut Indonesia sebagai pendukung dari sumber daya alam, sumber daya ekonomi yang begitu luas lautnya Indonesia. Mulai dari panjangnya pantai, mulai banyaknya pulau, dan banyaknya kekuatan-kekuatan sumber daya alam yang berada di bawah dasar laut. Oleh karenanya, diberikanlah kepada pemikir Indonesia untuk bagaimana untuk menjaga kedaulatan Indonesia ini, biar kita bisa dihargai oleh masyarakat internasional yang Indonesia sendiri sudah terkenal dari dulu dengan bahasa Nusantaranya itu, bahwa Nusantara itu sebagian dari bahasa negara maritim atau negara kelautan yang terbesar ataupun yang terluas di dunia. Bentuk perairan yang ada di Indonesia itu terbagi dari dua bentuk. Yang pertama ada perairan dalam dan ada perairan luar. Nah, perairan dalam itu seperti sungai yang hanya bisa dilintasi oleh kapal-kapal yang merupakan bagian dari kapal-kapal Indonesia, dan kapal-kapal asing tidak bisa melewati daerah perairan dalam tersebut, contohnya seperti sungai ataupun yang berhulu ataupun berhilir tentang sungai. Kalau untuk perairan luar itu kapal-kapal asing ataupun berbendera asing itu boleh melewati atau melintasi, namun mereka tidak bisa melakukan kegiatan yang dalam bentuk ekonomis seperti mengambil ikan atau melakukan aktivitas dalam bentuk ekonomi. Dalam hal ini perairan-perairan tersebut sudah menjadi bagian dari Indonesia yang bukan hanya laut yang luas, namun dialiri dalam bentuk sungai, baik sungai-sungai yang kecil maupun sungai-sungai yang kecil, yang besar ataupun yang kecil. Dan itu rata-rata perairan-perairan dalam selalu berujung ataupun mengarah ke laut. Nah, dari perairan-perairan dalam tersebut barulah nyampe nanti di perairan luar, dan itu pun nanti melalui lintas-lintas yang hanya diizinkan oleh aturan-aturan internasional tentang hukum laut yang berada di Indonesia. Dari berbagai penyampaian yang disampaikan dari materi tadi, bahwasanya adalah upaya untuk membangun kelautan di Indonesia, yang bahwasanya Indonesia merupakan bagian laut yang terbesar. Tentu dari kita masyarakat Indonesia ingin berkontribusi untuk menjaga pantai, menjaga laut, ataupun bentuk perairan dalam, sungai-sungai, ataupun yang berkaitan atau yang berhubungan langsung dengan lautnya Indonesia. Adapun bentuk-bentuk upaya pembangunan yang berkelanjutan tentang hukum laut Indonesia itu, tentu jalankanlah bentuk konvensi hukum laut itu secara benar, atau dijadikan sebuah bentuk aturan yang lebih menjaga batas-batas kedaulatan yang ada di Indonesia. Apalagi Indonesia merupakan negara yang sangat besar potensi lautnya di daerah kawasan ASEAN, merupakan sektor ekonomis penting bagi negara-negara yang melintasi laut-laut Indonesia. Selanjutnya, untuk membangun upaya itu diberikanlah kontribusi yang besar atau berilah pembangunan yang luas di daerah-daerah pantai, daerah-daerah pesisir pantai, bahwasanya inilah bentuk ekonomi Indonesia sebagai negara yang betul-betul menjaga
kemaritiman atau betul-betul menjaga negara-negara yang banyak pulaunya di dunia. Demikian pemaparan materi singkat ini saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.